Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Activity Based Costing Tenaga Kerja 30 JUS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Niko Nugraha dan teman saya Sigit Purnomo. Dan saya Nafidana Widayati. Saya Adita Nova Amelia. Saya Musil Tilata. Slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, sebelumnya ini saya akan menjelaskan tentang materi aktivitas tenaga kerja, activity based costing. Dalam operasional usaha sebuah, komponen biaya utama salah satunya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja berperan penting dalam operasional usaha jus buah, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pencampuran, hingga pengemasan menggunakan alat seller. Selain itu, tenaga kerja juga melibatkan dalam pemrosesan dan pelayanan konsumen, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Setiap aktivitas memerlukan alokasi waktu dan sumber daya yang berbeda, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang efisien dan perhitungan biaya yang tepat. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu analisis waktu proses produksi 30 jus. Di sini ada tabel, antara lain ada nama jus buah, waktu dalam pengupasannya, waktu memblender, dan juga waktu penyajiannya. Di sini ada durian, alpukat, jambu, melon, tomat, dan wortel. Ini buah jus mix. Terus ada alpukat, mangga. Ini berbeda-beda dalam waktu pengupasan, blender, dan juga waktu penyajiannya. Nah, berdasarkan analisis waktu produksi jus buah ini, diperoleh bahwa setiap jus buah memerlukan durasi proses yang bervariasi. Waktu pengupasan terlama terdapat pada buah durian, yaitu sekitar 4 menit karena buahnya itu keras. Dan pengupasannya itu membutuhkan alat bantu. Kemudian alpukat dan tomat wortel hanya memerlukan waktu 2 menit karena dalam pengupasannya itu lumayan gampang ya, dan nggak memerlukan waktu yang banyak. Kemudian proses memblender terlama terjadi pada campuran tomat dan wortel, yaitu 3,5 menit. Karena apa? Karena wortel itu buahnya lumayan kasar ya, jadi harus lama dalam memblender. Terus waktu penyajian paling lama juga jus jambu, yaitu 3 menit, karena jus jambu itu ada bijinya, dan bijinya itu kita harus menyaring ulang supaya dalam mengkonsumsi jus buah tersebut kita tidak tersedak dengan jus itu. Kemudian perbedaan durasi waktu ini menunjukkan bahwa setiap buah itu memiliki karakteristik pengolahan yang berbeda-beda dan berdampak pada efisiensi waktu dan juga tenaga kerja itu sendiri. Terima kasih. Oke, jadi saya akan menyampaikan slide berikutnya, yaitu tahap proses pembuatan jus buah. Itu yang pertama, dalam pembuatan jus itu dimulai dari mencuci buah, kemudian mengupas buah, dan yang ketiga ada pemotongan buah. Nah, jadi dalam waktu pengupasan buah ini berbeda, tergantung dengan tekstur kulit, ketebalan kulit, dan tingkat kematangan buah tersebut. Nah, di sini ada buah durian, itu lumayan paling lama ya dikupasnya karena kulitnya yang keras, tebal, dan berduri. Jadi lebih membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian ada alpukat.
itu cepat dikupasnya, sekitar 2 menit, karena mudah untuk dibelah ya. Alpukat itu teksturnya kan lembut dan kulitnya juga tipis, jadi mudah untuk dibelah. Ini ada yang selanjutnya, ada jambu dan melon. Itu membutuhkan waktu sedang sekitar 2,5 menit sampai 3 menit. Karena jambu itu juga tekstur buahnya lunak, jadi mudah untuk dikupas juga. Nah, terus ada tomat dan wortel. Ini relatif cepat juga, sekitar 2 menit. Karena untuk mengupas wortel itu bisa menggunakan alat bantu seperti sejenis pisau, tapi itu dikhususkan dengan alat untuk mengupas wortel tersebut, jadinya lebih cepat daripada yang lainnya. Dan yang terakhir ada kombinasi alpukat dan mangga. Itu memakan waktu lebih lama, sekitar 3 menit, karena itu karyawannya tuh perlu ketelitian dalam mengupas mangga. Karena mangga itu kalau kita ngupasnya secara tidak hati-hati itu akan buang buahnya, jadi akan sia-sia. Nah, jadi kembali lagi ke awal. Nah, jadi dalam pengupasan buah itu dipengaruhi oleh tekstur, kulit, dan juga tingkat kematangan buah tersebut gitu. Dan alat bantu itu juga bisa menjadi cara alternatif untuk kita dapat mempercepat waktu agar tidak terbuang sia-sia, agar waktunya digunakan dengan efisien. Saja, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan membahas yaitu topik dari aktivitas operasional per hari. Nah, di sini tabel ini menunjukkan rincian aktivitas harian tenaga kerja dalam proses produksi jus, termasuk durasi kerja, tarif per jam, biaya per hari, dan total biaya per bulan. Nah, di dalam aktivitas ini ada 4 proses, yaitu yang pertama itu persiapan bahan baku, yang kedua proses pembuatan jus, terus yang ketiga ada pengemasan, dan yang keempat itu pembersihan toko. Nah, selanjutnya ada totalnya. Nah, terus di sini ada waktu jam hari, yaitu yang pertama itu persiapan bahan baku itu 2 jam. Selanjutnya proses pembuatan jus itu 2,5 atau 2 jam 50 menit begitu. Terus pengemasan 1 jam, 5, dan terakhir itu pembersihan toko itu 1 jam. Nah, di sini juga masing-masing punya tarif per jam, di mana itu semua rata-rata sama ya, yaitu Rp8.571. Nah, di sini ada biaya per hari juga. Yang pertama itu persiapan bahan baku, yaitu Rp17.142, dan proses pembuatan jus itu Rp21.428, dan yang ketiga itu Rp12.857, dan pembersihan tokonya itu Rp8.571. Nah, untuk biaya per bulannya itu persiapan bahan baku ada Rp428.550, dan untuk proses pembuatan jusnya ada Rp535.700, dan untuk pengemasan Rp321.425, untuk pembersihan toko Rp214.275. Nah, masing-masing ini punya total, termasuk total jam aktivitas ini yaitu 7 jam, dan untuk tarif per jam itu sudah ya, itu rata-rata Rp8.571, dan untuk biaya per hari itu totalnya itu Rp60.000. Nah, untuk biaya per bulan, nah ini semua ini totalnya Rp1.500.000. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui pendekatan activity based costing, dapat disimpulkan bahwa setiap aktivitas dalam proses produksi jus, mulai dari persiapan bahan baku, proses pembuatan, pengemasan hingga pembersihan, memiliki kontribusi dan kebutuhan sumber daya yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik aktivitas tersebut. Total waktu kerja operasional yang digunakan setiap hari adalah 7 jam dengan tarif upah sebesar Rp 8,571 per jam, sehingga menghasilkan total biaya tenaga kerja harian sebesar Rp 60.000 dan biaya bulanan sebesar Rp 1.500.000. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih terperinci dan akurat mengenai alokasi biaya tenaga kerja berdasarkan aktivitas yang dilakukan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional usaha secara menyeluruh. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Bila ada salah, mohon dimaafkan.